One man's junk is another man's treasure. Sampah orang itu bisa menjadi treasure, kekayaan. One man's junk is another man's treasure. Siapa yang hanya bisa dokter semakin banyak jalan karena memang tidak. Sebelum saya ke situ, saya pengen gelar sedikit di prasmanan. Ada orang yang memang pandangannya gitu. Kalau saya bikin sesuatu yang sudah pernah ada, ngapain? Valid. Karena itu dia mencari definitive advantage, dia mencari kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, dia jadi produk pembeda. Ada pada spektrum yang lain, ada yang ngomong nggak harus gitu juga, justru kamu masuk pada market yang sudah ada. Pertanyaannya bukan kamu bikin sesuatu yang baru, pertanyaannya bisakah kamu melakukan itu dengan lebih baik. Seperti kalau itu contohnya misalnya mobil, semua orang bikin mobil. Lombanya bukanlah bikin mobil baru, tapi bisakah membeli mobil yang lebih hemat, lebih bagus, dan seterusnya. Tapi itu juga bisa disatukan, bahwa lebih baiknya itu dengan memperkenalkan sesuatu yang baru. Kan bisa juga. Nah itu intinya adalah output, dan menurut saya nggak mau ngomong bahwa, saya hanya pengen mengatakan bahwa semua sudut pandang itu valid. Karena kemudian masuk pada kriteria masyarakatnya menerima atau tidak nih, punya advantage terhadap itu atau tidak, bisa menerima advantage-nya atau tidak. Urusan sampah itu tadi, nggak ngomong sampah digital ya, kita ngomong sampah dulu aja. Ada istilah bahasa Inggris nih, one man's junk is another man's treasure. Sampah orang itu bisa menjadi treasure, kekayaan. One man's junk is another man's treasure. Yang dianggap sampah oleh satu orang bisa dianggap sebagai sesuatu yang berharga oleh orang lain. Itu tadi, sampah kita maknai sebagai data, informasi, atau pengetahuan nih. Orang yang tidak punya pengetahuannya untuk handle sesuatu bisa disebut menyebut itu sebagai sampah. Tapi orang kemudian dia punya pengetahuannya untuk mengolah itu menjadi sebuah produk yang baru lagi misalnya, itu bisa menjadi treasure. Industri daur ulang itu kan bersandar pada itu sebenarnya, sampah menjadi sesuatu yang baru. Nah kalau ngomong sampah adalah konsep pada sesuatu yang tidak berguna, kita ngomong rentang guna nih. Fail eksperimen itu ada gunanya, bukan karena berhasil, karena memberi pelajaran terhadap what doesn't work. Kalau kita ngelihatnya gitu, nggak ada yang sampah kemudian. Ngelihat itu kemudian menjadi treasure, karena kita bisa ngambil ilmunya di situ. Tapi kalau dia mau mengambil sebuah posisi, aku nggak pengen bikin yang menurutku junk, sampah. Aku ingin bikin sesuatu yang memang berharga. Itu sudut pandang yang baik juga. Karena jadi kemudian dia punya standar untuk produksi. Aku produksinya M-nya gini. Yang penting menurut saya adalah kriteria kok. Kalau dia punya set kriteria yang jelas dan dia konsisten dengan kriterianya untuk berkarya, apakah dia akan menjadi junk untuk satu orang, apakah dia akan menjadi treasure untuk orang lain, itu yang berkarya tidak lagi bisa menentukan. Contoh sederhana itu lagu lah. Lagu itu bisa menjadi berharga untuk si A dan bisa menjadi sampah untuk si B. Jadi sudut pandang itu boleh benar, tapi pada kriteria personal. Kalau pada kriteria society, pada kriteria besar, kita butuh so many wrong experiment untuk the right conclusion. Jadi saya tidak melihat sesuatu itu sebagai sampah, saya melihat segala sesuatu itu sebagai lesson. Tinggal di mana ngambil lessonnya, dan kalau bisa diambil wisdomnya. Gitu aja.